Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 8 soal USM STAN TPA kuantitatif. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari soal nomor 1. Nomor 1 di sini ada akar dari 13/3% dikalikan 9 ditambah 24% adalah. Nah, kalau misalkan ada operasi hitung seperti ini, berarti kan kita dahulukan, ini kan ada perkalian ya, ini penjumlahan, berarti kita dahulukan yang perkalian. Nah, di sini 13/3% berarti kita ubah kemana tuh? Jadi akar dari, nah ini kan dia pecahan campuran ya, harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita kalikan dulu, 13 kali 3 yaitu 39 tambah 1 40. Jadi ini sama aja dengan 40/3% dikalikan sama 9 ditambah sama 24%. Gitu ya. Nah, ini kan bisa kita kalikan ya, 40/3% dikali 9 ini bisa kita coret nih. Nah, jadinya 3 ya. 9 bagi 3 itu 3. Sekarang kita kalikan, 40 dikalikan 3 yaitu 120. Jadi 120% ditambah sama 24%. Karena sama-sama persen berarti kan bisa kita jumlahkan langsung nih. Berarti sama aja dengan akar dari 144%. Nah, 144 ini tuh dari 120 tambah 24. Nah, akar dari 144%, persen itu sama aja dengan per 100. Gini ya, jadi tinggal kita akarkan aja. Akar dari 144 yaitu 12, akar dari 100 yaitu 10 gitu. Jadi 12 dibagi 10 berapa? 1,2. Nah, jawabannya yaitu yang A. Untuk soal nomor 2, 0,25x ditambah 0,75 dibagi sama x kuadrat min 3x min 18 adalah, nah ini bisa kita faktorkan juga. 0,25 ini 0,75, ini kan bisa kita ubah menjadi 0,25x ditambah 0,75 itu sama aja dengan 3 kali 0,25 per yang bawah ini bisa kita faktorkan. Nah, x sama X. Faktornya apa tuh? Kalau dia dikalikan min 18, kalau ditambah adalah min 3. 18 itu kan bisa perkalian 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6 gitu ya. Karena hasil penjumlahannya min 3, berarti yang mungkin adalah 6 sama 3. Nah, karena dia negatif, maka negatifnya yang besar. Gitu ya. Nah, yang atas ini bisa kita faktorkan. Sama-sama ada 0,25, maka 0,25-nya keluar. 0,25 dalam kurung ini sisa X ya, X ditambah 3 dibagi sama X min 6 dikalikan sama X, ini plus ya, plus 3. Nah, ini sama-sama X plus 3, kita coret gitu. Jadi tinggal 0,25 dibagi sama X min 6. Nah, sebenarnya sampai sini aja udah benar, tapi kan kita harus menyesuaikan sama yang di opsi ini ya. Ini kan adanya 1, adanya 4. Nah, ini 0,25. Supaya dia menjadi 1, berarti bisa kita kalikan sama 4. Kalau atas dikalikan 4, maka bawah juga harus dikalikan 4. 0,25 dikalikan 4 itu 1 per, ini kalau dikalikan 4 jadinya 4 dikalikan X min 6. Sama aja dengan 1 per 4 kali X itu 4X min 4 kali 6 yaitu 24. Jadi jawabannya yaitu yang A. Lanjut ya ke soal nomor 3. Jika 3P per Q sama dengan 16 dengan Q tidak sama dengan 0, berapa persen 5P min 2Q dari 10P? Pertanyaannya adalah berapa persen? Berapa persen 5P min 2Q dari 10P. Nah, ini kalau misalkan kita tulis dalam soal matematika apa nih? Berapa persen? Jadi kan persentase ini dari ini ya. Jadi sama aja dengan 5P min 2Q dari 10P
Karena persentase berarti dikalikan 100%. Nah, ini tuh nilainya berapa? Sama aja dengan seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini ada dua variabel yaitu P sama Q. Supaya nggak banyak variabel, nanti Q-nya ini kita ubah. Dari mana? Nah, dari ini yang diketahui nih. Di sini diketahui 9P per Q sama dengan 16. Jadi dengan kata lain Q pindah ke sini ya. 9P dibagi 16. Nah, nanti Q ini nanti kita masukkan ke ini, ke Q yang sini kita ganti ini ya. Kita tulis di sini aja deh biar nanti di sini cukup. 5P min 2Q. 5P min 2Q sama dengan 5P dikurangi 2 dikalikan Q. Q-nya yaitu 9P per 16. Nah, jadi sama aja dengan 5P. Ini kita coret ya. Kita coret 8. Jadinya 5P min 9P per 8. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya per 8, di sini jadinya kan dia per 1 nih. 8 dibagi 1, 8 dikalikan 5, 40P min 9P gitu. 40 dikalikan 9 dikurangi 9 yaitu 31P per 8. Nanti Q-nya ini tinggal kita masukkan aja. Oh, ini udah ya. Ini tadi udah diganti ya. Jadi 5P min 2Q, 5P min 2Q itu sama aja dengan 31P per 8. Tinggal kita masukkan ke sini aja. Jadi 31P per 8 dibagi sama 10P dikalikan 100% sama aja dengan ini kan 31P per 8 dibagi 10P ya. Jadi sama aja dengan 31P dibagi 8 kali 10. Ini kalikan ke sini kan ya. 80P dikalikan 100%. Nah, P sama P ini bisa kita coret. Gitu ya, P sama P dicoret, ini 0 sama 0 ini kan bisa dicoret juga. Jadi tinggal 310 dibagi sama 8 sama dengan 38,75%. Itu berarti jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 4. Jika X per Y sama dengan 3 per 4, kemudian Z per Y sama dengan 5 per 6, maka nilai dari Z per X adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah Z per X. Maka dari persamaan yang diketahui kita bisa mencari Z-nya itu siapa, X-nya itu siapa. Kita cari satu persatu ya. Nah, dari persamaan ini nih, persamaan pertama, kita cari X-nya bisa ya, karena di sini ada X-nya. X per Y sama dengan 3 per 4. Jadi dengan kata lain X sama dengan Y-nya pindah ruas dikali 3Y per 4. Sedangkan Z kita cari dari persamaan ini. Z per Y sama dengan 5 per 6. Jadi Z sama dengan Y-nya pindah ruas. Pindah ruas kan dia dikali 5Y per 6. Nah, yang ditanyakan adalah Z per X. Z-nya itu 5Y per 6 dibagi sama X-nya itu 3Y per 4. Udah, ini tinggal kita kalikan aja. Jadi 5Y per 6 dikali, kalau dikalikan dia dibalik ya. Jadi 4 per 3Y. Ini Y sama Y dicoret. Nah, 6 sama 4 ini boleh sama-sama dibagi 2 ya. Dibagi 2 ini 2, kalau ini bagi 2 itu 3. Jadinya ini 5 dikalikan 2 itu 10, dibagi ini 3 ya. 3 dikalikan 3 itu 9. Maka perbandingan nilai dari Z per X yaitu 10 per 9. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 5, jika 17A dikurangi 13B sama dengan 27, maka 273B dikurangi 357A adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, tipsnya yaitu kita harus miripkan persamaan kedua dengan persamaan pertama. Persamaan pertama di sini kan 17A dikurangi 13B ya, A-nya di depan. Nah, ini bisa kita miripkan nih dengan A-nya kita pindah ruas. Kita taruh di depan, berarti kan persamaan ini menjadi min 357A ditambah 273B, ya kan? Sedangkan persamaan pertama itu 17A dikurangi 13B.
Nah, langkahnya kemudian kamu bagi aja ini. 357 dibagi sama 17 itu berapa? Ya, 357 dibagi sama 17. Nah, ini kalau misalkan dibagi 17 kan dia 2 ya. Ini 34, ini 1, ini 17 bagi 17 1, berarti 21. Nah, ini kalau misalkan dibagi sama 17 21, berarti 21-nya kita keluarkan. Min 21 ya. Ini kan dia 17A. Dikurangi sama, nah ini sama. Sekarang 273 dibagi sama 21. 273 dibagi sama 21, ini kan 1, 21 ya. 63 bagi 21 itu 3, jadinya min 13. B ya, ada B nya. Nah, udah sama nih, ini kan sama aja dengan persamaan pertama kan. Persamaan pertama yaitu 17A min 13B, nilainya itu 27. Berarti ini sama aja dengan min 21 dikalikan sama 27 gitu. Udah, ini tinggal kita kalikan aja, hasilnya yaitu 567. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 6, Maya menjual barang dengan X rupiah. Jika harga beli barang itu adalah Y rupiah, maka keuntungan yang didapat Maya adalah berapa persen gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah keuntungan yang didapat dalam persen. Jadi sama aja dengan persentase keuntungan. Nah, persentase keuntungan itu rumusnya apa? Untung sendiri rumusnya itu kan harga jual dikurangi harga beli. Jadi untuk persentase keuntungan itu rumusnya harga jual dikurangi harga beli dibagi sama harga beli dikalikan sama 100% ya. Atau sama aja dengan untung dibagi harga beli dikalikan 100%. Untung itu harga jual dikurangi harga beli. Nah, ini dibilang bahwa dia menjual barang dengan harga X rupiah. Jadi X rupiah ini sebagai harga jual dan dia harga belinya itu Y rupiah. Ini harga beli. Nah, kalau kita substitusikan ke sini, harga jualnya X, harga belinya adalah Y dibagi sama harga beli. Harga belinya yaitu Y dikalikan sama 100%. Gitu. Nah, ini sebenarnya udah sampai sini aja nggak bisa kita apa-apain ya, tapi kita harus bisa mengubah supaya kita bisa tahu jawabannya ini yang mana. Nah, ini kita kalikan dulu semua deh, karena ini X-nya ada 100-nya, ada koefisien 100-nya. Ini kita kalikan aja ya. Jadi X kalikan 100 yaitu 100X dikurangi Y kali 100 yaitu 100Y dibagi sama Y. Jadi di sini tinggal satuannya tinggal persen ya. Nah, sekarang ini kita bagi satu per satu. Ini kan bisa kita tulis 100X dibagi Y dikurangi 100Y dibagi Y persen, gini kan. Nah, 100X dibagi Y kan tetap nih 100X per Y, sedangkan 100Y dibagi Y, ini Y nya bisa kita coret, tinggal dikurangi 100% gitu ya. Jadi jawabannya yaitu 100X per Y dikurangi 100. 100X per Y dikurangi 100. Nah, jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 7. Diketahui X dan Y dua bilangan positif. Rata-rata 17 dan X sama dengan rata-rata Y dan 16. Rasio antara X dan Y berturut-turut adalah, nah ini rata-rata. Di sini ada 3 buah bilangan 7, 17 sama X. Rata-ratanya itu sama aja dengan rata-rata si Y. Rata-rata itu kan rumusnya kan dia jumlah nilai dibagi sama banyaknya nilai ya. Jadi rata-rata ini sama dengan rata-rata ini bisa kita tulis 7 ditambah 17 ditambah X dibagi sama 3. Karena di sini ada 3 data ya. Nilainya itu sama aja dengan rata-rata si Y ditambah 16. Nah, Y sama 16 cuma ada 2, berarti ini per 2. Udah, ini tinggal kita kalikan silang aja. Biar ini kita jumlahkan dulu. 7 tambah 17 itu 24 ya. Jadi 24 plus X dibagi 3 sama dengan Y plus 16 dibagi 2. Kita kalikan silang. Berarti 2 dalam kurung 24 plus X sama dengan 3 dalam kurung Y plus 16.
Kalau kita kalikan 2 kali 24 itu 48, ditambah 2 kali X itu 2X sama dengan 3 kali Y 3Y, ditambah 3 kali 16 itu 48. Sama-sama ada 48 nya, berarti kita coret, maka persamaannya tinggal 2X sama dengan 3Y. Nah, yang ditanyakan adalah rasio X dan Y, berarti X per Y. Kita kalikan silang aja, berarti X per Y, Y-nya pindah ke sini, berarti ini 3 tetap, 2-nya pindah per 2. Gitu ya, maka rasionya yaitu 3 banding 2. 3 banding 2 jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 8 ya. Soal nomor 8, soal terakhir ya di pertemuan kali ini. Jadi di sini ada bilangan 3 kali 8 dikalikan 3,8 dikalikan 33 ditambah 2,1 dikalikan 17 ditambah 33 kalikan 2,1 ditambah 17 kalikan 3,8. Nah, kalau ada seperti ini bisa kita gunakan sifat distributif ya. Yaitu caranya kita dekatkan dulu angka-angka yang sama. Kita dekatkan angka-angka yang sama, misalkan di sini kan ada 3,8, ini ada 3,8 ya. Nah, ini kita kurung dulu ya, karena kan perkalian harus didahulukan daripada penjumlahan. Berarti ini kita kurung. Ini juga sama. Nah, sekarang kita dekatkan angka-angka yang sama. Ini ada 3,8, ada 3,8. Kalau kita dekatkan berarti 3,8 dikali 33 ditambah ini kan 17 kali 3,8 itu bisa kita tulis 3,8 dikali 17. Boleh ya? Karena A kali B itu sama aja dengan B dikali A. Nah, sekarang ini ada 2,1, ada 2,1 juga, kita dekatkan juga. Ditambah 2,1 dikalikan 17 ditambah ini 33 kalikan 2,1 bisa kita tulis 2,1 dikalikan 33. Gitu. Nah, sekarang karena ini sama, tinggal kita gunakan sifat distributif aja, berarti kita keluarkan, kita faktorkan 3,8-nya keluar. Ini kalau 3,8 keluar, ini sisa 33 ditambah ini sisa 17 ditambah yang ini 2,1 keluar juga, 2,1 dalam kurung 17 ditambah 33 gitu ya. Jadinya 3,8 dikalikan 33 tambah 17 itu 50 ya kan ya, ditambah 2,1 ini juga sama 50. Nah, sekarang sama-sama ada 50, pakai sifat yang tadi juga, jadi kita keluarkan juga ya. Jadi ini sama aja dengan 50 dalam kurung ini 3,8 ditambah 2,1. Jadi sama aja dengan 50 dikalikan 3,8 ditambah 2,1 itu 5,9 gitu ya. Udah tinggal kita kalikan aja. 5,9 dikalikan 50 itu sama aja dengan 59 dikalikan 5. 59 dikalikan 5 yaitu berapa? 295, sama aja dengan 590 dibagi 2. Oke, berarti jawabannya yaitu yang B. Nah, oke, itu tadi 8 soal persiapan USM STAN. Semoga bisa difahami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.